Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang deforestasi atau krisis air. Perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Clarissa Putri-Dansyah dari kelas BB 2025 NIM 030, dan selanjutnya Saya Zaniba Arifah dengan NIM 031. Saya Amalita Nidia Gitaningrum dengan NIM 018. Saya Sadia Kusnul Azharo dengan NIM 029. Bayangkan suatu pagi di musim kemarau. Sungai yang dulu penuh kini hanya menyisakan aliran kecil. Tanah retak, udara panas, dan masyarakat berebut air bersih. Fenomena ini bukan sekedar cuaca ekstrim. Ini adalah akibat dari hubungan yang rapuh antara manusia dan alam. Kali ini, kita akan membahas bagaimana deforestasi memperparah krisis air ketika dilihat dari kacamata ekologi. guys, kalian tahu nggak sih apa itu ekologi? Aku kasih tahu ya, ekologi yaitu cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam ekologi, kita dapat melihat setiap organisme seperti manusia berinteraksi dengan kontak fisik, kimia, biologi di sekitarnya. Dengan memahami ekologi, kita dapat mengetahui mengapa tindakan sekecil penebangan pohon dapat berdampak besar terhadap keseimbangan lingkungan. Ekologi memiliki beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, individu. Individu adalah organisme tunggal dan adaptasinya. Yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Yang ketiga yaitu komunitas. Komunitas adalah berbagai populasi yang hidup dan berkumpul menjadi satu wilayah. Yang keempat yaitu ekosistem. Ekosistem adalah sekumpulan atau gabungan dari komunitas dan faktor lingkungannya. Yang kelima yaitu biosfer. Biosfer adalah seluruh ekosistem yang ada di bumi. Ketika membahas tentang deforestasi atau krisis air, hal ini mencakup tentang ekosistem hingga biosfer karena kerusakannya mencakup tentang skala yang luas. Dalam ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik yang meliputi seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia, dan komponen abiotik yang meliputi suhu, cahaya matahari, kelembapan udara, dan air. Pada fenomena deforestasi, komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan mengalami penurunan, sehingga komponen abiotik seperti kelembapan, suhu, dan ketersediaan air pun ikut menurun. Organisme berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama yaitu interaksi rantai makanan, di mana tumbuhan sebagai fondasi utama dalam makhluk hidup. Yang kedua yaitu kompetisi, ketika makhluk hidup saling merebutkan sumber daya. Yang ketiga yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan saling menguntungkan atau ketergantungan. Yang keempat yaitu interaksi. Interaksi dengan lingkungan abiotik, misalnya pohon yang menjaga kelembapan dan menyimpan air. Ketika pohon ditebang, maka ekosistem akan terganggu, stabilitas air juga akan terganggu. Maka siklus air akan menjadi tidak stabil, sehingga air di dalam tanah akan tidak tersimpan dengan baik. Mari kita lihat beberapa contoh daerah yang mengalami deforestasi. Yang pertama, tanah menjadi keras dan mudah tererosi. Tanpa akar pohon, air hujan tidak akan meresap sempurna. Yang kedua, sungai cepat meluap saat musim hujan dan cepat mengering saat musim kemarau. Hal ini terjadi karena tidak ada vegetasi yang menahan atau menyimpan air. Yang ketiga, hilangnya habitat hewan dan membuat beberapa spesies menurun. Membuat spesies tertentu menurun atau hewan pindah ke permukiman manusia. Yang keempat, kualitas udara menurun karena berkurangnya pohon sebagai penyaring alami. Fenomena ini bisa kita lihat pada daerah yang perbukitannya gundul, kawasan bekas hutan kebakaran, atau wilayah perkotaan yang kehilangan ruang hijau.
Deforestasi mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Dampaknya sampai hingga ke masyarakat, di mana ketersediaan air bersih semakin menurun, membuat masyarakat harus membeli atau bahkan mengambil dari sumber yang jauh. Selain itu, produktivitas pertanian dan perikanan akan menurun karena sumber air irigasi tidak lagi stabil. Risiko kebakaran juga meningkat, terutama di lahan-lahan yang kering dan tidak tertutup oleh vegetasi. Dari situlah muncul penyakit-penyakit seperti penyakit kulit, demam berdarah, anemia, dehidrasi, bahkan penyakit berbahaya sekalipun yaitu malaria. Itu semua menjadi pemicu konflik antar warga, terutama ketika sumber air semakin terbatas akibat deforestasi. Untuk mengatasi krisis air, solusi tidak bisa hanya bersifat teori, dibutuhkan observasi langsung pada lingkungan. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu mengamati alur air hujan, bagaimana air itu mengalir di lahan miring, apakah ada jalur erosi. Setelah itu, memetakan area seperti bukit gundul, sungai yang menyempit, atau lahan pertanian yang rusak. Langkah selanjutnya yaitu melakukan penanaman kembali atau reforestasi dengan jenis tanaman lokal yang mampu menyimpan air, seperti bambu atau pohon berakar kuat. Tidak lupa membangun sumur resapan dan biopori berdasarkan kondisi tanah. Dan yang paling penting, mengembangkan sifat hemat air melalui edukasi sekolah ataupun komunitas. Ketika masyarakat memahami kondisi ekologis di wilayahnya sendiri, solusi yang dilakukan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Deforestasi atau krisis air bukanlah dua hal yang berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dalam jejaring ekologi yang rumit. Dengan memahami konsep dasar ekologi dan melihat di lingkungan sekitar kita bisa melakukan dengan langkah kecil, namun berarti untuk menjaga keseimbangan alam. Karena menjaga ekosistem berarti menjaga diri kita sendiri. Terima kasih.